Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pemuji, perkenalkan nama saya Nadia Bunaifah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Kuningan dengan NIM 20252130257. Hari ini, Sabtu 1 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Islam Al-Hikmah Mayong Jepara pada mata pelajaran IPS kelas 7 materi kegiatan ekonomi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Apa kabar semuanya? sehat, luar biasa. Allah. Oke, terima kasih semangatnya pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran yang akan kita laksanakan 2 jam setengah lebih ke depan, ya, maka Nadia harap kita mulai dengan berdoa bersama-sama yang akan diikuti oleh ketua kelas kita, Mas Gibran. Silakan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Gibran. Selanjutnya seluruhnya kita hadir pada hari ini. Ada yang tidak masuk ya? Siapa? Mas ada. Oke, Nadia baca absen terlebih dahulu ya. Yang Nadia panggil namanya, silahkan angkat tangannya lalu katakan hadirku untuk yang laki-laki. Yang perempuan bisa mengatakan hadir. Paham ya? Perempuan hadir, yang laki-laki hadir. Oke. Yang pertama, Mbak Kanaya Sabita. Oke. Yang kedua, Zanuba Feruida. Oke. Yang ketiga, absen 3 Mas Ryan. Oke. Yang keempat, Mas Sadar. Sudah masuk sakit. Oke, kita doakan bersama. Semoga Mas Sadar selalu diberi kesembuhan dan kita semuanya diberi kesehatan. Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah absen, mari kita nyanyikan untuk meningkatkan nasionalisme kita. Mari kita nyanyikan lagu Satu Dengan Bangsa Bersama. Seluruh siswa bisa berdiri. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali tempat. Kami untuk kalian, pastikan tidak ada sampah di sekitar ya. Karena kita harus melakukan pembelajaran senyaman mungkin dan serapi mungkin. Sudah? Beres kan? Sudah nyaman semua belumnya? Biar makin semangat. Kita tepuk 1, 2, 3 dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, mau semuanya berarti. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau kalian masih ingat, minggu lalu kita telah belajar tentang kegiatan ekonomi pada masa lampau, pada zaman dahulu kala. Ya, ada
ekonomi apa yang terjadi pada zaman dahulu? Oh, barter. Tadi masih ingat, ada satu, Banara masih ingat. Oke, sekarang kemudian kita ulas lagi pengingatan kalian. Kira-kira barter itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan barter? Oh iya, apa sih? Kegiatan pertukaran sesuai kebutuhan atau Maka kegiatan menukar barang karena pada zaman dahulu kala tidak ada uang, maka mereka melakukan kegiatan ekonomi mereka dengan barter. Oke, berarti masih ingat semua ya? Karena kalian semua sudah ingat, kita lanjut ke materi selanjutnya. Karena kemarin minggu lalu kita belajar tentang kegiatan ekonomi pada masa zaman dahulu kala. Kita masuk ke zaman kita sekarang, ke zaman modern. Sekarang kita setiap hari kalian semua di tempat belajar selalu pernah melakukan jual beli. Nah, berarti setiap hari melakukan jual beli ya. Ada yang satu hari tidak pernah jajan ke kantin? Nggak pernah jajan di kelas saja. Ada? Oh ada. Ya. Oke, kemudian Bunda Dia ingin tanya, kalau misalnya kalian sudah sering melakukan jual beli, setiap hari melakukan jual beli, di mana saja tempat-tempat kalian melakukan jual beli? Ada yang jawab? Orang yang mas saja. Di toko, di pasar, dan di kantin. Oh, pernah di toko, di pasar, dan juga di kantin. Ini yang sering kita lakukan ya, yang sering kita lakukan. Oke, betul sekali. Kemudian kalau misalnya kita jual beli di toko, di pasar, di kantin, itu ada siapa saja sih yang terjadi? Siapa saja yang melakukan jual beli di sini? Oke, siapa saja? Rumah tangga. Oh, ada pedagang juga. Pembeli, peternak. Oke, peternak membeli pasokan ya, pasokan daging, pasokan ayam ke pasar. Kemudian ada yang beli juga. Selain ada yang beli, masa langsung dari peternak ke pembeli? Pasti ada pedagang penjualnya. Ada juga rumah tangga yang membeli rumah untuk seluruh satu rumahnya. Oke, kemudian kalau misalnya di dalam jual beli itu ada pelaku-pelaku tadi ya, kira-kira untuk apa sih orang kok tiap hari itu sampai pagi-pagi kerja, pagi-pagi jualan di pasar? Untuk apa sih? Oh, masih untuk kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan sama seperti barter. Barter mereka butuhkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi zaman sekarang juga sama-sama memenuhi kebutuhan. Bedanya pakai uang lebih modern, ada mesinnya untuk membuat suatu kegiatan. Nah, ini yang membedakan, tapi dua-duanya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di zaman modern. Tujuan pembelajaran yang akan Bunda sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan jenis-jenisnya. Nanti ada kita belajar produksi, distribusi, begitu juga konsumsi. Ada yang sudah pernah dengar dengan kata-kata ini? Sudah? Oh, ada yang sudah. Ada yang belum? Oh, ada juga yang belum. Oke. Yang kedua adalah menganalisis. Kita mengira-ngira keterkaitan antara kegiatan ekonomi yang kita lakukan dengan sumber daya alam yang ada dan geografis Indonesia. Jadi nanti ada hubungan antara kegiatan ekonomi dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, Bunda ini kita menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan berpikir kritis dalam merancang ide kegiatan ekonomi sederhana di lingkungan sekitar. Oke. Sekarang, sebagai pembuka, ya, sebelum kita masuk ke materi inti, apa yang dilakukan orang-orang pada minggu? Kelihatan nggak semuanya? Sampai belakang kelihatan, Mas? Sampai gambar orang di sini? Panen. Panen apa itu? Panen daun teh. Betul sekali, panen daun teh. Nah, kira-kira daerah rumah kita ada nggak ya kebun teh? Daerah rumah kita ada nggak ya? Daerah sekitar Mayang ini? Nggak ada ya? Sedih banget, nggak ada. Nanti kapan-kapan kalau ada lagi sini ada waktu kita ke daerah Bandung, Sukabumi atau Bandungan. Kalau saya jauh-jauh ke Bandung. Di Bandungan dan Semarang itu sudah ada beberapa. Kalau gambar ini, orang sedang mengantar paket. Oke. Adakah orang tuanya mungkin bekerja sebagai pengantar paket?
belanja, nggak makan dulu, nggak makan jeda. Siapapun laki-laki perempuan semuanya suka belanja. Apalagi kalau yang perempuan belanja baju, ya, belanja apa? Kalau laki-laki belanja mainan, gitu kan? Belanja otomotif apa? Oke. Semua kegiatan tadi yang ada di layar gambar tadi merupakan kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenisnya, contoh-contohnya ada yang seperti tadi. Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan ekonomi, Gunadia ingin kita menonton video yang akan Gunadia tayangkan selanjutnya. Semua bisa memperhatikan ya, ke depan ya. Halo adik-adik, pernah nggak kalian berpikir sebentar gimana kok bisa sampai ke meja makan? Bentar, biar suaranya lebih jelas. Gunadia volumenya belum full, kan? Biar sampai belakang terdengar semua. Halo adik-adik, pernah nggak kalian berpikir sejenak gimana roti bisa sampai ke meja makan kamu pagi ini? Oke, semuanya sudah sarapan ya? Sudah ada yang sarapan pakai telur? Oke, sarapan pakai nasi ayam cipta? Atau pakai tahu tempe ada? Nah, mungkin dari video tadi ya. Kalau misalnya dengan sarapan, maka kita melakukan kegiatan apa? Konsumsi. Nah, dari video yang kita tonton tadi, Gunadia ingin buka diskusi sama kalian. Ya, kira-kira dari sesuai dengan video yang kita tonton tadi, kenapa banget kegiatan ekonomi itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menelaah dari video tadi? Oh iya, masih kelihatan, masih tidak masuk apa sebetulnya. Oke, lagi-lagi balik lagi sama seperti fungsi kegiatan ekonomi dan barter, yaitu memenuhi kebutuhan, bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena dalam kegiatan ekonomi itu ada pekerjaan. Oke, jadi hal pertama, hal kedua yang ingin saya jelaskan dari video tadi, apa saja kegiatan ekonomi yang kita lakukan? Oke, Mbak Nana produksi, ada produksi, tapi ada distribusi, juga ada konsumsi yang akan menjadi pengantar pembelajaran kita pada hari ini. Yang ketiga, tadi produksi tidak mungkin sukses, tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Dia perlu ada pembantu atau faktor-faktor utama yang membantu berjalannya produksi. Kira-kira apa saja ya faktor dari kegiatan produksi? Ada yang tahu? Oh, yang saya apa aja itu? Faktor alat, tenaga kerja, modal, kewirausahaan atau dalam bahasa Inggris keyword entrepreneurship. Nah, detailnya, jelasnya, saya kan baru jelasin sedikit-sedikit ya. Nanti kan ngomongnya kecepatan dia juga kayak sih cuma hal penting, poin-poin penting aja yang kamu ya. Kegiatan ekonomi apa sih maksudnya, pengertiannya? Kalau dari adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ada 3 jenis kegiatan ekonomi utama yang sudah disebutkan Mbak Naila tadi. Ada produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Ketiganya saling berhubungan. Bisa jadi produksi membutuhkan konsumsi, kalau distribusi pasti butuh produksi atau sebaliknya. Pasti ketiganya saling berkaitan. Nah, kegiatan ini akan membentuk siklus ekonomi yang berperan penting pada suatu negara. Tidak mungkin terjadi ada dibangun sebuah negara kalau misalnya kegiatan ekonominya nggak berjalan baik atau bahkan tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali. Sudah aku cukup angkos diri lagi, aku cukup mandi dulu, aku nggak usah makan. Kalau seperti itu nggak akan hidup manusia. Ya, tidak akan bisa hidup. Bahkan orang tidur aja perlu butuh beli kasur, beli selimut, ya kan? Nah, yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi apa yang dimaksud dengan produksi di sini? Produksi adalah kegiatan menciptakan, ya, menghasilkan suatu barang dan jasa atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh konsumen. Maka apa sih tujuan kegiatan produksi? Tujuannya apa?
dengan pengertiannya menghasilkan barang atau jasa, maka hasil dari produksi itu ada yang barang, ada yang jasa. Kalau barang berarti barangnya nyata, kita bisa lihat. Contohnya kita beli makanan, kita beli pakaian, kita beli tas, itu kan ada wujudnya ya, ada bendanya. Itu berarti produksi barang. Nah, kalau misalnya produksi jasa, biasanya kita nggak bisa melihat bendanya, tapi bisa kita rasakan. Misalnya kita naik ojek. Nah, si tukang ojek merupakan produsen jasa antar badan kamu ke tempat lain. Misalnya karena kamu nggak punya motor, nah kamu nggak punya produksi, kamu nggak punya barang yang membentuk motor, maka si ojek memberikan jasa. Naik motor yuk, aku bayar ya. Nah, ada juga misalnya kesehatan, ada dokter di rumah sakit. Kamu nggak punya ilmu untuk berobat kamu sakit, siapa yang tahu ya sakit kamu apa? Nah kamu bayar. Nah itu termasuk produksi jasa. Bahkan guna dia yang berdiri di depan kamu sekarang merupakan seseorang guru. Guna dia memproduksi jasa. Memproduksi apa? Ilmu. Kira-kira itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa, tapi bisa dirasa. Oke. Ada pertanyaan dari dasarnya? Oh iya. Ini dari pertanyaan dasarnya apa ini? Ada 2 pertanyaan. Apakah sumber daya alam mengalir ke ekonomi? Satu lagi apa nggak kalau pertanyaan? Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Ini lucu banget pertanyaan. Terima kasih Mbak Kasana. Tepuk tangan buat Mbak Kasana. Yang pertama, pertanyaan pertama dari 21 ya. Sumber daya alam. Jelas banget ya, tadi yang udah dijelasin. Tanpa ada sumber daya alam, bisa nggak kita melakukan produksi? Nggak bisa, karena sumber daya alam itu sumbernya. Kalau nggak ada sumber daya alam, juga sumber. Banyak banget adanya. Kita bikin sesuatu ya karena ada barangnya, ada bendanya, ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya, nggak akan jadi sumber daya alam. Oke, kemudian tadi pemerintah, ngapain sih pemerintah itu? Dan kalau misalnya pemerintah tidak ada, maka tidak akan ada rumah sakit, tidak ada jasa, produksi jasa dari dokter, tidak ada sekolah-sekolah, terus tidak ada juga public relation, public transportation, ya transportasi publik itu kasusnya juga tentu kalau misalnya tidak ada peran pemerintah. Jadi pemerintah itu penting banget. Masih semangat? Masih. Tepuk ekonomi. Produksi menghasilkan, distribusi menyalurkan, konsumsi menggunakan, ekonomi. Oke, setelah ini nanti ya karena sudah nonton video, sudah mendengarkan video dari A sampai Z sampai mana-mana. Sekarang untuk kita akan melakukan LKPD, menjalankan diskusi LKPD ya. Bisa sudah disiapkan semua spidolnya masing-masing. Kelompok 1 dan 2 nanti mengerjakan untuk mengidentifikasi beberapa profesi ya. Di sini ada beberapa profesi. Silakan kamu identifikasikan kegiatan ekonominya apa dan juga pelaku ekonomi di bagian apa saja. Ya, kelompok 1 dan 2. Kelompok 3 dan 4. Kemarin kelompok sudah dibagi ya, sudah bertemuan yang minggu lalu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya juga. Ada gambar, sedangkan profesinya itu jenis kegiatannya apa, pelakunya apa, dan perannya bagaimana, jelaskan. Kelompok 3 dan 4 lebih naik 1 level ya. Ini perannya apa juga. Nanti setelah selesai bisa dipresentasikan di depan. Dikerjakan dengan penuh sungguh-sungguh dan kerjasama. Ya, tidak hanya 1-2 orang saja. Kerjakan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Udah beri waktu 10 menit cukup. Mulai dari sekarang ya. Kita bersama. Oke. Tulisannya kalau saya besar-besar ya. Kertasnya besar. Tulis yang besar ya. Kalau ada pertanyaan dalam pengerjaan, silakan ditanyakan kepada saya.
ojek. Dalam distribusi ada agen, sales, kurir, dan pedagang. Dan konsumsi ada pasien, pelajar, wisatawan, dan keluarga. Oke, dari kelompok 1 harus organisasikan. Ada yang ingin bertanya nggak dari bagi beli apa pertanyaannya? Siapa saja yang melakukan produksi keberagaman? Ada petani, nelayan, koki, dan ojek. Ada petani, nelayan, koki dan ojek. Bagaimana jawaban dari Mas Afita? Sudah dapat dipahami? Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana presentasinya? Bagus sudah? Bagus, bisa dipahami semua ya? Oke, identifikasinya sudah tepat semuanya, nggak ada yang salah. Silakan boleh kembali ke tempat kelompok 1. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita kodifikasi dengan kelompok 1 sudah siap. Nanti siap yang kedua di kelompok 2. Silakan kelompok 2 berada di tengah. Siapa ketua kelompoknya nih? Kelompok 2. Bahagia, oke silakan Pak Guru. Oke Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara itu semua masih kita di sana. Maju jangan nyender dong. Nah, Kami dari Bapak Lura memperselenggarakan berbagai profesi aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Nelayan, petani, koki, dan ojek. Bukan dulu ada agen, kurir, sales, dan sebagainya. Kami menginformasikan pelajar, wisatawan, dan keluarga. oke. Bagaimana presentasinya bisa didengar semuanya? Bisa ada pertanyaan tidak? Oh, oke apa Mas? Oh, benar disampaikan bantu ya. Siapa saja yang terus berdistributor? Kalau baru jadi sebut. Siapa saja? Saya ulangi, di distributor ada agen, kurir, sales, dan pedagang. Ada agen, kurir, sales, dan pedagang. Sudah lebih jelas Mas Alman? Oke. Bagaimana presentasi kelompok 2 bisa dipahami? Bisa. Bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke kursi. Mantap, bagus. Oke, kelompok 2. Semua sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing hari ini ya. Kira-kira ada yang masih ingin bertanya Pak? Tentang materi belanja awal tadi sampai pada presentasi teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, apa Mbak? Apa yang terjadi jika petani mengalami penurunan produksi? Oh tadi ya kita habis bahas tentang petani ya. Tadi pertanyaan teman-teman kan juga petani itu orangnya apa sih? Gimana kalau misalnya petani itu mengalami di saat pembelajaran di rumah, kamu yang belajar di rumah apalagi petani yang harusnya mereka terus setiap hari jual apa produksi sawah beras, tapi karena adanya COVID-19 akhirnya jarang kan pulang jarang. Akhirnya mengalami penurunan produksi. Nah, penurunan produksi tadi akhirnya menghasilkan apa? Beras-beras jadi langka, beras jadi sedikit. Kalau berasnya sedikit di mana-mana, maka akhirnya nanti harga-harga beras di mana-mana mahal. Ya Mbak ya. Jadi akhirnya pengaruhnya kalau misalnya petani mengatur produksi, harga beras menjadi mahal. Nah, karena semuanya sudah presentasi sudah, kemudian menjelaskan sudah, berada komunikasi mengenai secara individu. Kalau tadi kan kelompok, secara kelompok berada lihat oke semuanya sudah paham. Tapi secara individu satu-satu berada belum tentu yakin. Kita bisa lakukan dengan mengadakan evaluasi. Silakan ditulis namanya di kertasnya nanti ya, kemudian dijawab dengan sungguh-sungguh. Oke? 1, 2, 3, 4. Silakan tulis namanya. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpulkan dari nomor 1 dulu. Nomor 2. Boleh dijadikan satu ya, biar kelompok nanti belajar masing-masing. Nomor 3. Nomor 4. Oke. Sudah dilihat di sini hasilnya. Oke, sudah pada paham semua ya, hasilnya baik-baik. Sambil kita bahas sedikit ya. Tadi yang sudah kalian kerjakan, kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa tadi ada apa? Produksi. Oke. Orang yang menyalurkan barang dari produsen konsumen, distribusi kegiatannya. Kalau pelakunya distributor.
perusahaan Maple menjual barang-barangnya melalui iBox merupakan contoh dari distribusi apa ya? Distribusi semi langsung. Kalau kayak kamu beli jajan-jajan di kantin itu, mereka tuh distribusi apa ya? Langsung atau ada yang langsung, ada yang langsung ya? Kalau dia buatnya langsung di rumah, jadi distribusi langsung. Tapi kalau misalnya kayak jualan jajan-jajan itu loh, jajan-jajan itu kan biasanya udah dibikin di pabrik ya. Terus toko-toko atau kantin yang kamu simpan aja distribusi sama kalian. Gitu kan? Oke. Karena dari evaluasi yang mendalam selanjutnya semua tulisan semuanya pada bisa jawab dan semuanya pada kita semua bisa berarti pada simpulkan hari ini kalian sudah menemukan dengan baik. Nah, kesimpulan pembelajaran yang akan kita diambil pada hari ini kegiatan ekonomi tadi ada 3 sesuai bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya saling berkaitan, tidak bisa diputus satu sama lain. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan. Ya, tanpa adanya produksi, distribusi, konsumsi, manusia akan mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Bahkan suatu negara juga dinyatakan mengikuti kegiatan ekonomi apabila melakukan ketiga hal. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira kegiatan apa yang paling menarik dari kegiatan kita hari ini? Kamu Mbak Nala? Oh, diskusi sama teman-teman yang paling menarik menurut Mbak Nala. Oke, kalau yang paling sulit, kegiatan tersulit pada hari ini ada apa ya? Ada yang merasa kesulitan? Apa mas? Oh, waktu lagi benar-benar kegiatan ekonomi, Mas Abbas bingung ternyata Mas ya. Iya, apa-apa tadi ya? Ada mirip-mirip, ada yang masuk tadi jualan nanti, dia bisa jadi produsen, juga jadi distributor. Jadi yang mirip-mirip kegiatannya. Oke, pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya, Nadia akan menjelaskan tentang lagi peran dari masyarakat dalam rantai ekonomi. Rantai ekonomi kan setelah kita beli produksi, tadi kan berarti sempat singgung ya. Ada kalau misalnya penurunan petani produksi akan juga mahal. Nah itu nanti dokumennya namanya penawaran dan juga permintaan yang akan kita bahas pada minggu depan. Bu Nadia ucapkan terima kasih sekali sama kalian karena belajar hari ini juga belajar dengan lancar. Bukan hanya karena Nadia sendiri, tapi karena kalian semua telah membantu pembelajaran pada hari ini yang sudah aktif, yang sudah semangat, yang mengerjakan tugas sudah dengan baik. Oke, thank you for your attention. Terima kasih perhatiannya semuanya pada hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.